wabarakatuh. Saya Tasna Maulvianti. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar seni musik. Yang pertama, pengertian seni musik. Seni musik adalah salah satu cabang seni yang menggunakan bunyi sebagai media, ditinjau dari sumber bunyinya, bahannya, dan cara memainkannya. Bahkan alat yang digunakan ada yang ditalam maupun tidak. Hal inilah yang menyebabkan perbedaan antara musik yang satu dengan lainnya. Ada musik yang dibuat dengan mengeksplorasi sumber bunyi yang dihasilkan oleh organ tubuh manusia, seperti tepuk tangan, bersiul, suara mulut, dan sebagainya. Tetapi ada pula yang menggunakan alat-alat lainnya seperti batu, bambu, kayu, logam, dan sebagainya. Dan ada pula yang menggunakan alat-alat musik yang sengaja dibuat baik secara tradisional maupun menggunakan teknologi canggih, seperti gamelan, angklung, rebana, piano, gitar, biola, flute, saxophone, trompet, dan sebagainya. Fungsi musik yaitu ada beberapa fungsi musik, diantaranya musik sebagai media ekspresi. Bagi para seniman, seni adalah merupakan satu-satunya media yang dapat dijadikan sebagai alat untuk mengungkapkan ekspresi yang ada di dalam dirinya. Seniman tari mengungkapkannya melalui gerak, pelukis mengungkapkannya dalam bidang karya lukis, begitupun dengan seniman dalam bidang seni musik. Kedua, musik sebagai media hiburan. Bagi masyarakat, musik-musik yang merupakan hasil karya cipta para seniman itu dapat memberikan hiburan di sela-sela kesibukannya sehari-hari. Banyak cara yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk dapat mendengarkan musik. Ada yang sengaja menonton pagelaran musik di gedung-gedung pertunjukan, ada yang hanya nonton pertunjukan musik pada acara-acara hajatan, ada yang hanya mendengarkan melalui siaran di radio, dan ada pula yang menyaksikan tayangan-tayangan musik dari siaran televisi. Ketiga, musik sebagai media upacara. Fungsi musik sebagai media upacara diperuntukkan bagi suatu yang diupacarakan. Fokus yang diupacarakan itu bisa ditujukan kepada Tuhan, para dewa-dewi, roh nenek moyang, roh halus, dan sebagainya. Keempat, musik sebagai media komersial. Musik sebagai media komersial ini termaksud juga jenis-jenis musik yang digunakan untuk menyertai promosi produk atau iklan di media elektronik. Karena sifatnya yang mengikuti iklan media elektronik, yaitu diperdengarkan berkali-kali, maka seringkali musik atau lagu yang menyertai iklan ini cepat menjadi akrab dengan pendengarnya. Kelima, musik sebagai iringan tari. Jika kalian sering melihat pertunjukan tari, maka di dalam pertunjukan tari tersebut ada unsur musik yang khusus diciptakan untuk mendukung gerak-gerik tari yang dipertunjukkan. Untuk kepentingan pertunjukan dari tari tersebut, musik harus benar-benar menyesuaikan dengan gerak-gerak yang diciptakan dalam tari. Tari memang tidak bisa dilepaskan dari unsur musik, karena tari tanpa musik seperti sayur tanpa garam. Yang keenam, musik sebagai media pendidikan. Sebagai media pendidikan, musik digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah. Musik misalnya digunakan untuk menanamkan nilai-nilai kecintaan siswa terhadap tanah air melalui lagu-lagu perjuangan. Memperdengarkan lagu dari berbagai daerah juga dapat digunakan untuk pendidikan siswa dalam hal menanamkan sikap toleransi terhadap perbedaan suku, ras, dan agama. Teori dasar musik. Teori musik merupakan cabang ilmu yang menjelaskan unsur-unsur musik. Cabang ilmu ini mencakup pengembangan dan penerapan metode untuk menganalisis maupun mengubah musik, dan keterkaitan antara notasi musik dan pembawaan musik. Hal-hal yang dipelajari dalam teori musik misalnya suara, nada, ritme, melodi, harmoni, dan notasi. Yaitu yang pertama, suara. Teori musik menjelaskan bagaimana suara dinotasikan atau dituliskan dan bagaimana suara tersebut ditangkap dalam benak pendengarnya. Dalam musik, gelombang suara biasanya dibahas tidak dalam panjang gelombangnya maupun perjodohannya, melainkan dalam frekuensinya. Aspek-aspek dasar suara dalam musik biasanya dijelaskan dalam tata English pitch, yaitu tinggi nada, durasi, berapa lama suara ada, intonasi, dan timbre warna bunyi. Kedua, nada. Suara dapat dibagi-bagi ke dalam nada yang memiliki tinggi nada atau tata tertentu menurut frekuensinya, ataupun menurut jarak relatif tinggi nada tersebut terhadap tinggi nada patokan. Perbedaan tala antara dua nada disebut sebagai interval. Nada dapat diatur dalam tangga nada yang berbeda-beda. Tangga nada yang paling lazim adalah tangga nada mayor, tangga nada minor, dan tangga nada pentatonik. Nada dasar suatu karya musik menentukan frekuensi tiap nada dalam karya tersebut. Ketiga, ritme. Ritme adalah pengaturan bunyi dalam waktu. Birama merupakan pembagian kelompok ketukan dalam waktu. Tanda birama menunjukkan jumlah ketukan dalam birama dan not mana yang dihitung dan dianggap sebagai satu ketukan.
Nada-nada tertentu dapat diaksentuasi dengan pemberian tekanan dan pembedaan durasi. Keempat, melodi. Melodi adalah serangkaian nada dalam waktu. Rangkaian tersebut dapat dibunyikan sendiri, yaitu tanpa iringan atau tanpa merupakan bagian dari rangkaian akor dalam waktu. Biasanya merupakan rangkaian nada tertinggi dalam akor-akor tersebut. Kelima, harmoni. Harmoni secara umum dapat dikatakan sebagai kejadian dua atau lebih nada dengan tinggi berbeda dibunyikan bersamaan. Walaupun harmoni juga dapat terjadi bila nada-nada tersebut dibunyikan berurutan, seperti dalam arpeggio. Harmoni yang terdiri dari 3 atau lebih nada yang dibunyikan bersamaan biasanya disebut akor. Yang keenam, notasi. Notasi merupakan penggambaran tertulis atas musik dalam notasi balok. Tinggi nada digambarkan secara vertikal, sedangkan waktu ritme digambarkan secara horizontal. Kedua unsur tersebut membentuk para nada di samping petunjuk-petunjuk nada dasar, tempo, dinamika, dan sebagainya. Ya, itulah materi terkait dengan konsep dasar seni musik. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.